Sebetulnya gini, banyak yang menganggap bahwa saya itu selama ini tidak bekerja. Kan itu juga diungkapkan oleh dia kan, seolah-olah saya itu tidak bekerja, seolah-olah saya itu tidak ada andilnya dalam karirnya seorang Janita Janet. Tapi di sini saya juga ingin klarifikasi bahwa saya menikahi Janet itu 2010 ketika beliau itu belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau saya dari awal memang prinsip saya adalah ketika menikah ya rezeki sama-sama. Mau yang besar suami, mau yang besar istri, itu rezeki sama-sama gitu. Gak bisa dipisahkan karena kita udah jadi satu ikatan yang suci gitu. Ikatan pernikahan itu harus bersama. Dia mulai berubah gitu situ, udah mulai terkumpul harta segala macam. Saya maunya profesional, 80/20 gitu. Meskipun saya awalnya tidak setuju, tapi karena dia memaksa ya udah silahkan. Tapi selama ini juga penghasilan semua ke rekeningnya dia. Saya tidak pernah motong. Setelah itu saya bikin inflow, saya nggak istirahat sama sekali gitu. Saya bikin inflow, bawa kamera, sampai saya pernah jatuh dari 2 meter demi dapat gambar yang bagus gitu. Kemudian rekaman di rumah, saya operatorin, saya bikin bisa bikin gambar bagus suaranya, terus video klip dari mulai dari pegang kamera sampai editing saya lakuin sendiri semua, sampai supir driver saya bawa kemana-mana, saya yang bawa mobil. Mungkin teman-teman media juga pernah lihat kali saya bawa mobil gitu. Jadi banyak saksinya lah gitu kan, perjalanan saya untuk gimana saya segimananya untuk karirnya seorang Janita Janet. Pernyataan ini telah mengusik suasana bahagia Janita Janet yang pekan lalu baru saja melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Danu Sofyan. Ironisnya, tudingan datang dari mantan suami Alif Hedi Nurmaulid. Dari sekian banyak keburukan, 3 sangat lekit dan merusak hatinya. Janeta disebut pengkhianat, materialistis, dan tak tahu balas budi. Awalnya bersabar, kini sang biduan meradang. Ia terluka dituduh macam-macam. Pembelaan disampaikan. Kalau jujur ya, dari awal tuh Danu tuh gak pernah mau mencampuri masa lalu aku. Aku pun tidak memberikan keleluasan untuk dia, biar aku aja yang nyelesain masa lalu aku. Begitupun masa lalu dia. Aku gak mau ikut campur, itu urusan kamu, selesaikan dulu gitu. Kita berdua ini sama-sama udah dewasa lah, kasarnya bisa lebih bijak. Begitupun aku, dari mungkin kalau sekarang tiba-tiba mantan yang lama mungkin kurang suka dengan kebahagiaan kami karena Janet udah dipertemukan sama Allah dengan jodohnya. Ini udah nggak fokus lagi sama mantan karena kan aku juga sama dia udah nggak ada hubungan apapun. Jadi ya menurut aku kalau dia tiba-tibanya mengorek-korek aib dan segala macam, kenapa why? Ya kan kita kan udah masing-masing, udah ketok palu juga dan segala macam. Dan di sini harus digarisbawahi, dia selalu bilang kemarin di satu acara, ketahuan, kamu yang selingkuh kan ketahuan kalau yang selingkuh, pengkhianat itu pasti nikahnya lebih cepat. Ya kan, dia bilang kayak gitu. Tadi kan sudah aku jelasin, alhamdulillah aku mah dikasih cepat sama Allah. Jadi aku nggak harus melakukan pencarian lagi dengan kasus-kasusnya, dengan drama-dramanya, dengan orang yang tidak tepat ya. Kadung terbuka luas, wanita kelahiran 1 Juli 1987 mengeluarkan semua unek-unek. Menurutnya, selama masa pernikahannya dengan Alif dari tahun 2010 sampai berpisah, ia tak pernah merasakan kedamaian. Jujur, dari dulu perceraian sampai dia nuntut harta gono gini, saya selalu berusaha untuk menutup aib dia. Karena saya tahu, kalau kita membongkar aib seseorang, maka Allah akan membongkar aib dia sendiri yang lebih parah. Aku selalu takut itu, aku takut Allah marah gitu. Aku selalu ngejaga walaupun bagaimanapun dia tuh adalah sebagian dari cerita hidup Janet sampai bisa Janet seperti sekarang gitu. Bahkan rumah tangga itu penuh pengkhianatan. Beberapa kali ia harus menghadapi kenyataan diselingkuhi. Hebatnya, Janita sanggup bertahan. Dia pernah hidup sama aku, iya. Dia pernah berjuang, kita berdua pernah berjuang sama-sama, iya. Jadi nggak ada tuh kata-kata kacang lupa kulitnya atau segala macam. Cuma, nah kemarin dia ada kata-kata mengeluarkan bahwa pengkhianat itu akan nikah lebih cepat. Pengkhianat itu tuh sangat menyakitkan sekali. Padahal dari dulu aku tuh menjaga banget aib dia. Kebayang nggak? Kalau misalnya nih kita sebagai perempuan 9 tahun bertahan
mau itu awet, rajat, gimana pun di dalamnya, disabar-sabarin, dikuat-kuatin. Setelah 9 tahun menyembunyikan getir, sampai pada akhirnya ia tak kuat. Jenita melayangkan gugatan cerai. Maka ketika kini ia sudah punya orang lain dan tengah menikmati kebahagiaan, tiba-tiba mantan suami menuduhnya macam-macam. Dan itu membuat luka lama berdarah lagi. Itulah kenapa 9 tahun baru aku minta cerai. Kalau aku memang pengen meninggalkan dia pada saat aku terkenal, mungkin gak akan sampai 9 tahun. Di 4 tahun aja aku udah alhamdulillah pada saat itu di reject lagi naik-naiknya. Aku tinggalin pada saat itu. Tapi pada saat itu dia masih menjaga kesucian rumah tangga. Tidak ada perselingkuhan. Itulah, perempuan tuh gak bisa. Cuma itu doang yang gak bisa ditolerir oleh perempuan dimanapun. Mungkin kalau ada perempuan hebat yang bisa bertahan ya Masya Allah. Tapi kalau aku gak bisa. Kita fokus kerja, fokus untuk nabung ini itu. Karena aku jujur, aku tipe orang yang gak bisa nuntut sama suami dari dulu. Bisa kebuktiin sama sekarang nih, aku gak pernah nuntut sesuatu dari suami. Apa yang ingin kamu berikan ke aku silahkan berikan, tapi aku gak pernah minta gitu. Tapi ternyata tidak, dia bisa gak ngasih rumah, maksudnya dalam arti memberikan tempat kita bernaung selama pernikahan. Gak usah kita harus nentuin harga rumah yang em-eman, enggak lah. Dia kasih tempat perlindungan aja buat kita bisa berteduh dan segala macam. Nah karena akhirnya kan aku pengen membantu suami ya, akhirnya aku terlalu fokus kerja. Sampai akhirnya aku kecolongan. Dia yang ya itulah menodai kesetiaan rumah tangga. Itu sih. Jadi harus digaris bawahi di sini. Saya terpaksa ngomong ini ya, karena dia yang sudah mengorek aib dia sendiri.